bisa saja yang sedang menjadi percaturan sekarang itu meleset semua begitu ya. Bisa saja ada kejutan yang luar biasa, termasuk di antara kenapa tidak ada peluang Prabowo dengan Anies justru nanti bergandengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, Rahayu Bagja Waluya. Teman-teman, kejutan itu bisa membuat orang lebih kreatif gitu ya sebetulnya. Kalau ada sesuatu yang tidak diduga-duga, itu orang bisa merespon dengan kreatif. Atau sebaliknya, karena di luar dugaannya malah dia terbanting dan semakin jauh dari perjalanan yang ideal dan menyenangkan begitu ya. Tetapi bagi orang-orang yang kreatif, orang-orang yang selalu merespon perubahan dengan cepat dan cermat begitu, itu bisa melahirkan langkah baru yang segar. Termasuk sekarang di percaturan politik masih berkutat di itu saja. Ada 3 nama yang memang sudah bertengger gitu ya sebagai calon presiden berdasarkan hasil survei, hasil survei saja itu sudah tidak bisa dibantah lagi. Para peneliti, para pengamat juga sudah mengerucut clear ya ketiga nama itu, Ganjar, kemudian Prabowo dan Anies Baswedan. Nah, ketiganya memang sudah digadang-gadang bakal melenggang gitu. Baru 2 yang dideklarasikan secara resmi begitu ya. Anies Baswedan yang pertama jauh-jauh hari gitu, kemudian disusul dengan Ganjar Pranowo. Prabowo Subianto sekarang sedang menunggu momentum tampaknya. Ketiganya memang sedang mencari bakal calon wakil presiden yang tepat untuk mendampingi. Nah, banyak nama-nama calon wakil presiden yang beredar begitu ya. Ada pengusaha, ada politisi, ada yang ya pengusaha, ya politisi gitu ya. Ada birokrat. Ini nama-nama ini sudah dipandang layak gitu untuk mendampingi bakal calon presiden gitu menuju panggung demokrasi 2024 pemilu presiden ya gitu. Megawati menyebut sudah mengantongi 10 nama. Terus Nasdem sudah menyebut calon pendamping Anies kemarin seperti yang diungkapkan oleh Partai Nasdem sudah mengerucut ke 5 nama. Nah, tapi memang ini masih berkutat di sana. Bisa saja yang sedang menjadi percaturan sekarang itu meleset semua begitu ya. Bisa saja ada kejutan yang luar biasa, termasuk di antara kenapa tidak ada peluang Prabowo dengan Anies justru nanti bergandengan. Bisa saja. Ya kan perubahan bisa begitu cepat ya. Kalau dari hasil survei seperti itu kan sebetulnya tinggal berhitung saja. Kalau memang sebetulnya ada perbincangan-perbincangan di luar gelas koalisi ini dan akhirnya ada irisan-irisan begitu, bisa saja Prabowo dengan Anies berdampingan. Kalau urusan popularitas sebetulnya Prabowo dan Anies itu sudah unggul ya. Ini bukan elektabilitas ya. Kalau masalah popularitas, Anies dan Prabowo itu 90% dan Ganjar Pranowo 80%. Nah, hal-hal yang seperti ini juga bisa mendorong konfigurasi baru begitu. Kalau Prabowo dan Anies berpotensi untuk duet, bisa saja kan gitu. Kalau kita lihat, kalau kita kaitkan gitu, pertemuan Prabowo dan Yusuf Kala beberapa waktu lalu, boleh jadi ada wacana gitu ya, yang didiskusikan begitu. Ya, Prabowo kan sudah ketemu dengan Yusuf Kala. Kemudian kita juga tahu Yusuf Kala adalah sosok yang sejak lama memberikan dukungan kepada Anies Baswedan. Peneliti senior Surabaya Consulting Group Arif Budi Santoso menyebut peluang Prabowo dan Anies Baswedan berdampingan itu sangat beralasan lantaran pendukung kedua tokoh itu beririsan. Jika duet Prabowo Subianto dan Anies Baswedan terjadi pada Pilpres 2024, itu sebetulnya bisa menjadi masalah bagi capres PDIP Ganjar Pranowo. Duet Prabowo Subianto dan Anies Baswedan bukan mustahil karena dinamika politik yang serba mungkin menjelang pendaftaran bakal calon presiden 2024 itu bisa menghadirkan kejutan yang luar biasa begitu. Seperti yang dituturkan oleh Arif Budi Santoso. Salah satu dinamika atau kejutan yang mungkin terjadi adalah duet Prabowo Subianto dan Anies Baswedan sebagai pasangan capres dan
cawapres pada Pilpres 2024. Pada pencalonan presiden pada Pilpres 2024 diprediksi akan bergerak sangat dinamis, bahkan bisa memberikan kejutan luar biasa kepada publik. Begitu pandangan Arif Santoso, seperti dikutip oleh tribuntimur.com. Karena itu tadi alasannya, ya, pendukung Prabowo Subianto dan Anies Baswedan itu beririsan, bisa mendulang simpati dan suara. Tidak dipungkiri, pencalonan Ganjar Pranowo telah merubah semua skenario, ya. Semuanya jadi belingsatan begitu, ya, yang sudah dirancang, termasuk rencana pembentukan koalisi besar itu jadi buyar. Semua skenario berubah, baik itu skenario koalisi Indonesia Bersatu, PPP, Golkar dan PAN, koalisi kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, Gerindra dan PKB, bahkan koalisi perubahan Nasdem, PKS dan Demokrat. Lebih dari itu, Arif mengakui kebutuhan konsolidasi internal partai politik untuk mengamankan suara pemilihan legislatif 2024 ialah salah satu variabel penting dalam penentuan capres-cawapres. Contoh, majunya Agus Harimurti Yudhoyono pada Pilpres 2024 akan mengkonsolidasikan kekuatan Demokrat sehingga suaranya akan aman. Begitupun yang lain. Dengan kalkulasi politik semacam itu, bandul politik bisa terus berubah. Penampang papan catur dibentangkan, papan catur digelar, dan the show must go on. Salam hangat, Rahayu Bagja Waluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.